Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sehat semua ya. Syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa menikmati hari yang baru. Kita bisa menikmati banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk menjalani hari ini. Dan hari ini kita bisa ada dalam persekutuan orang percaya. Itu anugerah bagi kita. Mungkin bagi beberapa orang bangun pagi, berteduh diri, beraktivitas dan lalu mempersiapkan diri untuk datang ke rumah Tuhan, itu sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan. Tapi bersyukur kalau dalam hati dan pikir kita selalu ada kerinduan untuk tidak mengabaikan setiap kesempatan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman. Amin ya. Majelis Jemaat Bethel Molafa, terima kasih banyak untuk kesempatan melayani pagi hari ini. Anak-anak gaul dong bilang, mulut jaga badan. Begitu ya teman-teman, mulut jaga badan. Kalau orang mau tegur orang yang dirasa omongannya itu sudah memancing perselisihan, orang akan bilang mulut jaga badan. Mulut jaga badan artinya berhati-hati dengan apa yang diucapkan. Karena itu bisa membahayakan diri kita dan juga bisa membahayakan orang lain. Kalau kita pikir mulut jaga badan hanya bisa membahayakan diri kita saja, maka kita keliru. Sebab banyak kali kita peduli pada diri kita, tetapi kita tidak peduli dengan kondisi orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kita mau ngomong apa, kita omong saja. Kita tidak bisa menyimpan apa yang kita pikir dan kita rasa di dalam diri, kita keluarkan saja. Yang penting kita puas, gitu ya. Kalau kita mau marah-marah saja, walaupun hal yang dilakukan itu nanti pembahasannya sedikit dan pendahuluan serta penutup itu lebih panjang daripada isi, tidak soal. Gitu ya. Yang penting kita omong, yang penting kita puas. Terserah orang lain, mau sakit hati kah, mau kecewa kah, mau jadi kondisi psikisnya itu mengganggu dia sepanjang perjalanannya, kita tidak pikir sampai di situ. Asal kita aman ya, peduli dengan orang lain, begitu ya. Saya mau mengajak kita untuk ingat, tadi bangun jam berapa? Sampai di jam 8.35 menurut saya punya jam, kita sudah omong berapa banyak? Dari semua omongan itu, mana yang benar-benar memang harus kita sampaikan dan mana yang hanya pengantar untuk menunjukkan penolakan kita, kekecewaan kita, ingatan kita akan sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini penting untuk kemudian membuat kita melihat bahwa pentingkah kita, perlukah kita menyampaikan semua kata, semua kalimat itu. Karena kalau tidak penting, pengantar dan penutup itu akan mengganggu isi, mengganggu kata-kata
kalimat yang sebenarnya mau kita sampaikan berkaitan dengan situasi yang sementara terjadi. Hal-hal seperti ini yang seringkali membuat maksud baik tidak sampai dengan baik ke telinga orang yang mendengar, karena ada banyak hal tidak penting ikut serta di dalam. Misalnya, bangun sudah anak, ini jam pergi sekolah. Orang akan bangun ya, karena dia tahu dia dibangunkan untuk sesuatu yang baik. Woi, bangun sudah, lu tahu ini jam berapa? Tidur saja terus, matahari su tinggi, su senter, lu mata biji juga, lu tidak bangun. Dua kalimat itu punya tujuan yang sama, membangunkan orang, betul ya? Tetapi kalimat mana yang akan diikuti dengan segera, dengan sepenuh hati? Kalimat yang mana? Tujuan kalimat itu sama, tetapi kalimat mana yang akan diikuti dengan sukacita? Yang orang tidak bangun dengan bakalai balas, atau orang tidak bangun dengan orang kubang bilang bibir tak gantong, lalu dia jalan, dia tidak tahu dengan yang kasih bangun, begitu ya? Banyak kata menjadi tidak bermakna sebab tidak disampaikan dalam situasi yang tepat, tidak disampaikan dengan intonasi yang tepat, tidak disampaikan dengan kalimat-kalimat pendukung yang benar. Akibatnya hubungan orang per orang menjadi tidak benar. Banyak kata dan kalimat menjadi sia-sia. Kalau kita pikir membunuh orang adalah mengambil alat yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan hidup orang, tahukah kita kata, kalimat kita bisa membunuh orang? Nyawanya tidak diambil, fisiknya mungkin tidak terluka, tapi dia mungkin seumur hidup membawa kalimat-kalimat yang melukai dirinya. Dia mungkin akan bertumbuh sebagai orang-orang yang menyimpan luka hati, yang menyimpan ketidakpercayaan terhadap orang lain, yang menyimpan ketidakpercayaan dirinya kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan. Yang seumur hidupnya kalau dia tidak ditolong akan hidup dengan menarik diri dari hubungan, relasi, interaksi dengan orang-orang lain di sekeliling. Kita hidup bersama dengan orang lain, kita butuh kata dan kalimat, betul ya? Tapi kita selalu lupa. Banyak orang disegani justru karena dia pelit mengeluarkan kata dan kalimat. Kita lebih menaruh rasa segan dan rasa hormat kepada orang yang mulutnya begini, atau yang mulutnya sekali-sekali terbuka tapi kalimatnya pas. Kita bersalah pun kalau orang bicara terlalu banyak, kita akan memberikan perlawanan. Itu alami dalam diri semua orang, betul ya? Yang tidak pernah memberikan perlawanan terhadap kata dan kalimat yang tidak tepat, saya ancung jempol untuk mereka. Karena itu langka. Bapak-bapak, saudara sekalian, hari ini bersama-sama dengan seluruh warga gereja Masehi Injili di Timor, kita membaca dan merenungkan pembacaan menurut surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 di bawah tema berhati-hati dengan kata-kata. Latar belakang surat ini adalah jemaat-jemaat ini sementara bergumul dengan kondisi-kondisi di sekelilingnya, tentang penerimaan dan penolakan, tentang keterbatasan mereka sebagai orang percaya. Mereka berhadapan dengan kondisi ekonomi yang sulit, lalu mereka ada di antara orang-orang yang juga tidak selalu menerima mereka.
Dan dalam kondisi jemaat seperti ini, ada banyak orang memberi diri sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran benar bagi mereka semua. Ini kekristenan sedang bertumbuh. Posisi pengajar, posisi guru itu posisi yang terhormat. Dan karena itu, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang mendapat tempat dalam masyarakat selalu menarik orang untuk ada di situ. Betul ya? Lalu orang-orang ingin sekali menjadi guru, menjadi pengajar. Dapat pusat perhatian, dia bicara dan orang lain mendengarkan, dan dia bisa mengendalikan orang lain sebab dia dipercaya, dia dihormati, dia disegani. Tapi kondisi ini bisa menjadi hal yang sangat baik sekali bagi orang-orang percaya pada masa itu. Saya kira pada masa sekarang, kalau kondisi kita punya pengetahuan, kemudian kita dipercaya orang-orang untuk mendengarkan sesuatu dari kita, saya kira itu sesuatu yang menarik. Tapi kondisi ini juga punya banyak sekali tantangan. Tantangannya adalah, bisakah orang yang menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada orang lain, menjaga perkataannya, lidahnya, mulutnya dari mengeluarkan kata kalimat yang bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya atau sesudahnya. Ya, orang bisa bicara baik pada saat ini, tapi kemudian dia bisa mencaci, dia bisa mencela, dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk pada waktu-waktu berikutnya. Dan ini tentu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan, sebab orang kemudian akan kebingungan, mana kalimat yang harus dipercaya. Tadi dia omong begini, sekarang dia omong begitu. Kita pernah pusing dengan orang-orang seperti itu. Itu kenapa peringatan ini disampaikan. Konsistensi adalah apa ya? Kesatuan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya, kesatuan antara apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang harusnya diingat dan dikerjakan oleh semua orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran-ajaran benar bagi orang-orang lain di sekelilingnya. Itu termasuk kita yang hidup hari ini. Karena kita orang percaya. Karena kita adalah orang-orang yang menerima tugas dan tanggung jawab dari yang kita percaya sebagai Allah dan Juru Selamat. Untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada semakin banyak orang yang kita temui di dalam perjalanan hidup kita. Ini tugas kita semua. Karena kalau tidak jadi guru di masyarakat dengan jabatan pengajar misalnya, seperti para murid, seperti orang-orang yang menerima tanggung jawab itu, kita adalah pengajar, kita adalah guru bagi orang-orang terdekat kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling kita dalam hubungan dengan masyarakat, bagi orang-orang di dalam persekutuan orang percaya di dalam gereja. Kita semua adalah orang-orang yang diharapkan menyampaikan hal-hal yang benar berkaitan dengan percaya kita. Ini yang kita ingat. Saya percaya kita semua ingat ini. Tapi ini juga yang bisa tidak dikendalikan oleh kita. Yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Karena kita juga sadar sesadar-sadarnya. Mulut kita yang hanya satu ini bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Meneguhkan orang lain yang sementara dalam pergumulan. Menguatkan mereka yang membutuhkan penguatan-penguatan. Tapi mulut yang satu dan kecil ini bisa menghancurkan harga diri orang. Bisa menghancurkan semangat orang.
bisa membunuh percaya orang kepada dirinya, kepada orang-orang di sekelilingnya, dan juga kepada Tuhan. Itu kenapa orang kemudian memprotes. Kenapa saya begini dan kenapa mereka begitu? Kenapa mereka jahat tapi kenapa Tuhan melindungi mereka? Kenapa saya melakukan apa yang Tuhan mau tapi seperti Tuhan tidak mengingat saya? Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan ini kita belajar satu hal. Orang percaya sering membuat pemisahan antara hal-hal rohani, dunia rohani dari dirinya dan dunia sekuler dari dirinya. Mereka bilang, ya kalau di gereja ya kita dengar, orang semua tahu kebenaran-kebenaran apa. Tapi kalau di kantor kita mau ngomong begitu, nanti orang tidak percaya kita. Nanti orang tidak mau kasih kita bagian. Nanti orang tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang berteman dengan kita. Nanti kita dijauhi oleh orang-orang lain. Kita punya dua dunia dalam satu diri kita. Dunia yang bisa menunjukkan bahwa kita orang percaya pada satu waktu ketika di dalam rumah Tuhan, ketika kita ada berdoa dengan Tuhan, dan dunia yang menunjukkan bahwa kita masih manusia yang punya kekuatan untuk meruntuhkan orang-orang lain. Orang yang memisahkan hidupnya atas dua dunia, dunia milik Allah dan dunia milik dirinya sendiri, adalah orang yang sementara membenarkan dirinya, mencari celah untuk tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah. Saya tidak mau marah, tapi habis itu anak dong begitu. Nah, saya tidak mau marah, tapi suami model begitu nih. Saya tidak mau marah, tapi saya punya istri, dia tidak menghormati saya sebagai kepala keluarga, dan seterusnya. Tidak ada alasan. Ketika orang harus taat kepada apa yang Allah minta dari dirinya, dia taat karena Allah, bukan karena respons manusia atas apa yang dia tunjukkan, dia sampaikan, dia kerjakan. Karena itu urusan kita dengan Allah itu tidak pernah menjadi urusan kita dengan manusia dan lalu memohon Allah memaklumi situasi itu. Tidak ada itu. Karena itu, kalau orang percaya bilang bahwa hidup dengan Tuhan itu harus baik, harus tenang, harus berlimpah segala sesuatu, harus terhindar dari sakit, masalah, dan sisa apa yang berikut. Anak Alkitab pernah menceritakan satu orang benar saja yang hidupnya tidak pernah dipertemukan dengan situasi-situasi. Berhati-hati dengan membuat diri kita merasa nyaman untuk memaksa Tuhan tunduk pada apa yang kita mau. Kalau benar ya kita benar, di mana saja. Itu yang orang sekarang bilang integritas. Mau situasi baik, taat. Mau situasi sedang tidak baik-baik saja, taat. Mau orang mendukung, taat. Mau orang tidak mendukung, taat. Itu integritas. Tidak ada pengecualian untuk membuat kita tetap ada dalam situasi-situasi yang baik, yang menyenangkan kita, sekalipun itu adalah pelanggaran kepada apa yang Allah mau. Yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang sedang bertumbuh untuk menjadi orang baik benar hari ini dan besok. Kalau tenaga yang kita butuhkan untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan tenaga yang kita butuhkan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang menyakiti, yang membuat orang-orang lain menjauh daripada kita dan Tuhan, sama. Kenapa kita memilih untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang jahat dibanding mengeluarkan kalimat-kalimat yang
membuat orang lain bersuka cita atas hidup mereka sebagai pemberian Tuhan. Kenapa? Kita makan supaya hidup kita terus berlanjut, betul ya? Kita makan tiap-tiap hari supaya kita punya kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, betul itu? Dan bicara tidak benar, itu bukan sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Maka bukan itu yang harusnya kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita terluka hanya dengan kalimat orang, hanya dengan tatapan mata orang, hanya dengan bibir yang sedikit naik untuk meremehkan kita, untuk menyepelekan kita, kenapa kita melakukan hal yang sama untuk orang-orang lain? Kalau kita terluka, orang lain juga terluka. Sebab mereka diciptakan sama seperti kita. Kalau kita ditolak dan itu melukai kita, orang lain juga terluka ketika kalimat kita menunjukkan bahwa kita menolak mereka. Hari ini kenapa banyak orang menjadi orang yang tidak bisa diatur? Karena mereka tidak melihat contoh di sekeliling mereka, termasuk dari orang-orang yang mereka hormati. Mereka-mereka yang punya tempat di dalam jemaat, di dalam masyarakat, di dalam rumah mereka. Orang-orang yang harusnya menjadi pengajar, menunjukkan hal-hal baik benar, tidak hanya dengan pernyataan tapi juga perilaku hidup, tapi tidak melakukan itu. Itu kenapa orang heran, kenapa ini anak dong begini, dong belajar dari mana? Dong belajar dari mana? Bisa dari kita, bisa dari orang lain. Bisa dari relasi secara langsung dengan kita dan orang lain, bisa juga dari HP. Maka berhati-hati dengan cara membujuk anak lalu memberi dia HP. Yang penting dia diam di situ. Kita tidak usah terganggu karena ada banyak hal harus kita kerjakan. Tidak masalah paket data habis banyak. Yang penting mereka duduk tenang di situ daripada dengar orang menangis. Begitu ya? Banyak orang memberi HP karena alasan itu. Betul kan? Tapi tahukah kita apa yang mereka pelajari dari HP? Kita memberi tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kepada HP. Bagaimana bisa? Kita minta anak dari Tuhan, lalu kita persilahkan pihak lain untuk mendidik mereka. Bagaimana bisa? Itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Solusi itu harus lebih baik, bukan harus lebih buruk. Betul ya? Kalau kita cari jalan keluar, kita cari jalan keluar yang baik kan? Kita harus memastikan bahwa ini akan baik, ini akan berjalan seperti yang kita pikir. Bukan sebaliknya. Teknologi selalu punya dua sisi, menolong atau menghancurkan. Pakai baik-baik itu, termasuk pakai baik-baik teknologi untuk membuat kita semakin baik, bertumbuh, punya kemampuan yang lebih dari hari kemarin, supaya kita bisa memberi lebih di hari ini dan hari esok. Bukan untuk membuat kita ikut-ikutan dengan sesuatu yang tidak benar. Hari ini orang mencaci itu sesuatu yang biasa ya, karena dia lihat di HP orang mencaci maki juga biasa saja. Hari ini anak-anak membentak orang lain itu sesuatu yang biasa, termasuk orang tua mereka. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu, tidak benar itu, tidak bisa diterima itu. Seperti biasa-biasa saja, tidak ada beban. Kenapa? Karena mereka belajar melihat itu dari orang-orang lain. Itu kenapa kita bilang hidup kita ini kesaksian. Maka pastikan kita menyaksikan sesuatu yang benar, supaya jangan kita membawa orang ke dalam kehancuran. Pastikan itu, supaya kita tahu tidak sia-sia
Tuhan memberi kita kesempatan untuk menikmati segala berkat dalam perjalanan singkat kita di tengah-tengah dunia. Orang tua memastikan itu. Cari pacar, bukan hanya soal dia seagama, dia kerja apa, dia sekolah sampai di mana, dia orang tua siapa. Karena menikah dalam kekristenan berlaku seumur hidup, dan seumur hidup itu lama kalau kita salah pilih orang. Hari ini orang Kristen juga belum tentu dia kenal isi Alkitab. Belum tentu, suruh dia buka Alkitab saja dia akan cari dengan susah payah. Lalu dia akan jadi pengajar bagi anggota keluarganya. Apa yang dia mau ajarkan? Orang bilang cari pacar di dalam gereja. Tahukah kita, banyak orang terluka ada di dalam gereja. Dan mungkin orang yang kita pikir baik di dalam gereja itu adalah orang yang terluka, yang sementara harus dipulihkan terlebih dahulu supaya dia bisa membuat relasi baik dengan kita dan orang-orang lain nanti. Siapkah kita? Siapkah kita? Orang-orang tua, jangan abai terhadap situasi ini. Itu kenapa? Biasakan untuk berbicara di dalam keluarga. Biasakan untuk mendengarkan. Biasakan menahan diri menyampaikan kata dan kalimat yang tidak penting dalam sebuah pembicaraan. Kalau hari ini kita tidak mendidik anak-anak, apa yang akan terjadi pada esok hari? Anak-anak bukan gereja masa depan, anak-anak gereja hari ini. Yang kita persiapkan hari ini, itulah yang akan kita lihat 20-30 tahun yang akan datang. Apa yang kita kerjakan? Kalimat-kalimat kita, apakah kalimat yang memang harusnya keluar dari mulut kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang disegani, ataukah sebalik? Yang ketiga, panjang tidak apa-apa, 1 minggu 1 kali. Belajar untuk mengendalikan kata-kata, entah yang kita sampaikan atau yang kita tulis atau yang kita ketik. Kita bisa mengendalikan makan, bisa ya, mau langsing kita bisa atur supaya kita langsing. Saya terlalu besar jadi saya mulai kurangi tidak minum gula, tapi rasanya kita mulai lemas, saya mulai lemas-lemas ya karena tidak minum teh lagi gitu. Kita bisa mengendalikan pengeluaran, kita atur, bikin pos-posnya. Betul ya, mama-mama paling jago soal itu. Anak-anak kos yang merantau jauh juga saya kira jago. Diatur segala macam supaya bisa mencukupi kebutuhan. Tapi bisakah kita mengendalikan kata-kata? Bisakah kita mengendalikan kata-kata? Hari ini kalau mau lihat manusia punya asli itu bukan media sosial saja. Kenapa orang gampang sekali mencela orang? Kenapa? Bukankah diri kita adalah apa yang kita sampaikan, kita tulis atau kita ketik? Itu diri kita. Orang yang tidak melihat kita, membaca kita melalui tulisan-tulisan kita. Lalu saya heran, kenapa kita mau memperkenalkan diri yang seperti itu kepada dunia media sosial? Orang lihat orang bercerai, harus dong komen, harus dong komen, gitu ya. Lihat anak-anak muda pakai baju yang tersalah sedikit, harus dong komen, harus itu. Pentingkah itu? Pentingkah? Tidak penting. Karena mereka tidak kenal kita dan mereka tidak merasa harus mengikuti kita. Sebab mereka punya tujuan. Alkitab saja bilang, teguran itu 4 mata dulu. Yang namanya menegur membuat orang melihat apa yang tidak benar yang dia kerjakan.
bukan mencaci. Bukan mencaci, sebab nanti orang akan berdiri dan bilang, ini saya pun hidup, kenapa kau ikut campur sekali? Begitu ya, ini saya pun hidup. Pakai media sosial kita. Bahkan sudah ada ancaman undang-undang, orang masih tetap menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak benar. Kenapa kita seperti tidak bisa dikendalikan? Kenapa? Mau omong orang bergosip di media sosial, pernah tanya, pernah cari tahu. Mau sindir orang di media sosial, pernah dengar dari dia pun mulut. Orang tulis apa kita tafsir. Kan kita tidak tahu kenapa kalimat itu keluar. Lalu untuk apa kita menafsir? Kita menafsir Alkitab karena jelas. Tujuan penulisan apa, siapa menulis apa, kondisi seperti itu apa. Tafsiran bisa dipertanggungjawabkan, betul ya? Tapi menafsir orang lain tanpa tahu situasi, itu sia-sia. Kata dan kalimat kita tidak akan berguna sama sekali. Maka hari ini sebagai orang percaya kita belajar pakai media sosial untuk menyebarkan kebenaran, bukan sebaliknya. Pakai media sosial dengan bijaksana untuk membuat orang melihat siapa kita sebagai pengikut Kristus, bukan siapa kita. Kok orang Kristen nah begitu? Kok orang Kristen nah mulut kas keluar kata-kata begitu? Kok orang Kristen nah kalimat-kalimat tidak dipikir terlebih dahulu? Pakai itu. Karena orang lain tidak membaca Alkitab, tapi mereka melihat isi Alkitab melalui pikir yang kita katakan dan kita kerjakan. Amin ya? Amin. Semoga kita mengingat itu. Sebab hari ini ada banyak orang terluka karena kata-kata. Hari ini berapa banyak anak yang bunuh diri oleh karena penolakan. Bahkan anak SD bisa bunuh diri karena penolakan yang dia terima. Selama Tuhan masih memberi suara kepada kita, pakai itu baik-baik. Kita mungkin tidak punya banyak uang untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup ini. Mungkin kita tidak punya banyak keterampilan untuk membuat orang lain melihat kita sebab kita melakukan ini itu bagi mereka. Tapi kita punya suara, kita punya mulut, kita punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kita. Dan pastikan satu hal, apa yang kita katakan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan apa yang kita katakan, kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.